Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah pemrograman desain web. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan perancangan sistem yang sebelumnya. Sekarang kita akan membuat database di MySQL. Di pertemuan sebelumnya ada langkah-langkah perancangan sistem sebagai berikut ya. Jadi diawali dari diagram konteks, kemudian membuat DFD level 0, ERD, kemudian membangun database, kemudian sistem layout dan coding. Nah, sekarang kita akan membuat database berdasarkan diagram konteksnya. Harusnya kita buat dulu semuanya, tapi kita membaca dari diagram konteks ini saja ya. Nah, ini diagram konteks yang kita punya. Ada 3 user, yaitu admin, guru, dan user. Kita buat menjadi 3 tabel saja ini ya. Ada tabel admin, ada tabel guru, dan ada tabel user. User di sini adalah siswa. Baik, kita mulai saja. Ini yang akan kita buat adalah media pembelajaran online. Pertama-tama kita buka dulu untuk mengecek web server kita jalan apa tidak. Itu caranya seperti ini. Kita ketikkan localhost. Kalau misalkan tampilnya seperti ini, artinya servernya belum dijalankan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ininya ya, VC, kemudian exam, kemudian ini turun ke bawah, control panel. Nah, ini ya, kita belum jalankan. Yang wajib dijalankan ada 2. Yang pertama adalah Apache-nya, yang kemudian adalah MySQL-nya. Wajib bisa dijalankan. Kalau misalkan tidak bisa dijalankan, maka kita tidak bisa meneruskan untuk membuat database ya. Nah, kita yang akan kita gunakan database di sini, yang akan kita gunakan adalah MySQL ya, dengan bantuan PHP MyAdmin. Nah, kita klik di sini ya, PHP MyAdmin. Oke. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Nah, pertama kali kita membuat database, kita harus tahu apa nama database kita. Nah, kita tentang media pembelajaran, maka kita buat di sini ya database-nya. Klik database di sini. Ini ya. Nah, kemudian di sini saya besarkan. Database di sini kita buat misalkan DB media. Nah, penulisan database di sini tidak boleh menggunakan spasi ya, tidak menggunakan huruf angka di awal ya. Yang umumnya biasanya setiap database itu depannya DB, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa itu adalah database, kemudian dilanjutkan dengan tema yang akan dibuatnya. Nah, kita create di sini, create database-nya. Nah, kita sudah jadi ini database-nya. Nah, database ini tidak mempunyai tabel. Kita tekan lagi. Nah, ini ya. Yang kita akan lakukan adalah sekarang kita akan membuat tabel. Ada 3 tabel yang harus kita buat. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah user. Nah, sekarang untuk admin, misalkan kita akan membuat tabel admin ya. Di dalam media ini kita membuat tabel admin. Misalkan tulisannya T admin. Ini. Nah, isinya misalkan terdiri dari 3 kolom misalkan. Seperti ini ya. Kita lanjutkan misalkan go. Oke, di sini kita misalkan tuliskan. Di sini adalah nama filenya. Nama file ini kita tuliskan tidak boleh menggunakan spasi. Huruf besar, huruf kecil itu berpengaruh. Jadi sebaiknya gunakan huruf kecil saja. Nah, misalkan kita tuliskan user name, tipenya adalah varchar, lengthnya misalkan nama username-nya mau berapa panjangnya, misalkan panjangnya 20 username-nya, kemudian di sini password-nya bisa
misalkan passwordnya juga menggunakan varchar, kemudian di sini misalkan passwordnya panjang ya, misalkan 50, kita cek dulu di sini. Selanjutnya di sini adalah nama ya, misalkan nama adminnya. Nah di sini ya, ini tadi adalah field yang harus diisinya. Nah sekarang yang di sebelah sini adalah tipenya, tipe dari data yang ada di sebelah kiri ini. Nah ini isinya adalah seperti ini, ada integer, ada varchar, ada text, ada date, ada numerik ya sebelah sini, dari yang terkecil sampai ke yang pecahan nih, kemudian yang besar itu double, kemudian ada real, ada bit, ada boolean, serial. Nah di sini semuanya ya. Nah ini secara lengkapnya seperti ini. Ini kita bisa pilih data jenis tipe untuk pengisiannya. Artinya adalah misalkan nama ini akan dituliskan biasanya string ya, teks biasa. Nah kenapa nggak pakai teks? Kalau pakai teks nanti akan panjang sekali. Ini unlimited, biasanya ditulis untuk deskripsi atau untuk tulisan yang lebih dari 225 ya. Kalau varchar ini maksimum 225. Nah dalam menulis panjangnya itu biasanya kita gunakan yang panjang yang paling mungkin paling panjangnya ya, misalkan nama itu paling panjangnya 50. Nah selanjutnya di sini kita ada storage engine-nya. Nah misalkan storage engine-nya kita menggunakan MyISAM. Jadi ada MyISAM, ada InnoDB ya. Biasanya secara umum untuk program yang kecil kita gunakan MyISAM. Oke, selanjutnya kita simpan. Kita simpan seperti ini. Oh ya, nah di sini kita belum mencantumkan apa yang mana primary key-nya. Primary key adalah data yang unik yang nggak boleh dimiliki oleh yang lain. Seperti kalau misalkan siswa itu ada NIS, mahasiswa ada NIM, guru ada NIP gitu ya. Nah di sini harus setting dulu primary key-nya. Nah ini primary key-nya, kita set primary key-nya. Oke. Nanti kalau misalkan sudah di setting, maka di sini ada tulisannya username, ada kunci di sini. Artinya username dalam tabel ini tidak boleh sama ya, tidak boleh sama. Nah sekarang misalkan di sini kita akan buatkan nambah tabel nih, kita terlupa, misalkan kita butuh tanggal daftarnya ya, tanggal daftar pertama kali si adminnya itu kapan misalkan ya. Kita bisa menambahkan ini di sini ya. Kita turun ke sini. Nah, di sini add one. Nah, add one di sini bisa boleh 1, 2, 3 atau banyak ya, boleh banyak sekaligus nambahnya. Nah, di mana kita mau menambahkan di sini bisa ada tulisannya after nama, atau ada awal tabel, atau disisipkan di antara username, atau disisipkan di antara password ya. Biasanya kalau nambahkan di akhir ya, kita klik go. Ini misalkan kita tuliskan di sini tanggal daftar. Nah di sini tipenya adalah date ya. Kalau lebih lengkapnya kita gunakan date time. Nanti di sini nih date time, di sini ada date, ada time-nya sampai ke jamnya, jam berapa daftarnya. Nah sekarang tipe date ini nggak perlu ada length-nya ya. Jadi seperti ini saja, kemudian kita simpan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah seperti ini ya, ada 4. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Kita misalkan mau buat tabel baru yang namanya T user ya. Kita misalkan mau buat tabel baru namanya T user. Jadi kita klik aja di sini DB media, nanti kita di sini ada tulisan create tabel. Misalkan di sini T user. Ini kontennya misalkan ada sekarang ada 5 misalkan. Tuh, nah ini ya ada NIS ya. NIS, kemudian
ini tipenya varchar, kemudian ada nama, password, ada nama, kemudian misalkan di sini ada kelas, kemudian ada sekolah ya, ada sekolahnya. Nah, sekarang kita ganti dulu tipenya. Password kita pakai tipe varchar, kemudian nama kita tipenya varchar juga. Kelas, kalau misalkan ini akan diisinya panjang maka varchar juga. Nama sekolah ini varchar juga. Nah, sekarang NIS, misalkan NIS paling panjangnya berapa, misalkan 15. Kemudian password ini misalkan 50 ya. Ini persiapan menggunakan enkripsi ya. Kemudian nama, misalkan namanya 50. Kemudian kelasnya misalkan 6A, 6B, 6C atau 7A atau 12A. Nah, berarti kan maksimum ada 3 ya. Kita tulis di sini 3. Kemudian nama sekolahnya misalkan ini 50 ya. Nah, kita lihat di sini, kita geser ke kanan untuk ini nggak bisa digeser ya, kita kecilkan saja layarnya ya. Control min itu untuk mengecilkan layar. Nah, di sini sudah muncul kecil. Nah, di sini ya. Nah, di sini primary key-nya kan adalah NIS, maka kita klik di sini. Di sini nanti akan tampil seperti ini. Oke. Nah, terus jangan lupa storage engine-nya kita samakan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya harus sama. Kita pakai MySQL saja, kemudian kita simpan. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah bisa nih. Kita lanjutkan lagi, akan membuat tabel guru ya. Kita akan membuat tabel guru. Caranya ini ya, klik lagi di sini DB Media. Di sini ada tag guru. Nah, di sini ya, tag guru. Salah. Bukan di sini nulis tag guru. Tabelnya misalkan ada 5 ya. Oke, di sini ada NIP, kemudian di sini ada password, kemudian di sini urutan bebas ya, urutan bebas karena ini tidak berpengaruh. Di sini misalkan guru perlu informasi apa, guru misalkan sekolahnya di mana, gurunya ya. Terus karena guru ini bisa mengampu 2 mata kuliah, maka kita tidak bisa tuliskan nama gurunya di sini di mata pelajarannya ya. Jadi nggak apa-apa, guru bisa entry beberapa mata kuliah. Nah, misalkan kita tambahkan lagi di sini email ya, misalkan ada email. Nah, di sini kembali ya, ini tipenya varchar, kemudian ini tipenya varchar, nama tipenya varchar juga, sekolah tipenya varchar juga, email tipenya varchar juga, NIP-nya misalkan 15, kemudian passwordnya 50, namanya 50, sekolahnya misalkan 50, emailnya misalkan 30. Sekarang ininya adalah MyISAM, yang primary key di sini adalah NIP. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian lanjutkan, kita simpan, save. Nah, sudah ada ya. Nah, sekarang bagaimana menu yang lain di PHP MyAdmin ini? Kita langsung saja ya, kita bahas tentang database-nya. Bisa
misalkan di tabel user ini kita mau menambahkan nama siswa, sorry, di sini aja di tabel admin ya. Misalkan kita akan menambahkan nama admin, kita tambahkan misalkan di sini insert username-nya siapa, kan username-nya nama aja ya, misalkan username-nya kemudian passwordnya misalkan 123. Nah di sini password ini kalau misalkan seperti ini saja berarti passwordnya tidak menggunakan enkripsi. Di sini ada enkripsi ya. Nah misalkan enkripsinya kita gunakan MD5. Nah ini ya, MD5 ini enkripsinya menggunakan MD5 misalkan. Nah ini nama ya, namanya adalah seperti ini, kemudian tanggal daftarnya ini kita tinggal klik aja tanggal daftar, maka dia akan sediakan sendiri seperti ini. Oke, misalkan ini ya, kita klik go. Nah kenapa kita menggunakan untuk menampilkannya kita akan lihat ya, passwordnya MD5 123. Kita lihat di sini si browse. Untuk melihat datanya seperti ini di browse. Nah passwordnya nanti akan tampil seperti ini, sudah terenkripsi dengan MD5 ya, sudah ada masuk ke sini. Kemudian misalkan kita mau ngedit data, kita mau ngedit datanya, misalkan namanya salah, misalkan ditambahkan gelarnya, kita klik edit di sini, kemudian kita klik di sini ya, edit misalkan mcom misalkan seperti ini. Oke, nah ini ya sudah berubah. Kemudian misalkan kita mau menghapus nama ya, kita mau menghapus, maka kita tinggal klik delete ini, klik delete. Oke, nah nanti pas di browse tidak ada data lagi. Nah itulah contoh membuat database ya, membuat tabel, kemudian menginput isi data, kemudian mengedit data, kemudian menghapus data di PHP MyAdmin. Tentunya kita tidak menggunakan ini untuk input, update, delete ya, tapi kita menggunakan nanti program kita untuk menginputkan, untuk mengedit dan untuk mendelete data ya, tidak langsung menggunakan PHP MyAdmin. Ini adalah bantuan yang sangat berguna sekali untuk membuat database. Nah jenis-jenis database-nya banyak sebenarnya ya, ini hanya salah satu saja yang biasa digunakan pasangannya menggunakan PHP. Jadi PHP MySQL ini pasangan yang sangat baik ya, walaupun ada juga PostgreSQL ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.